Baiklah, selamat datang dalam agenda webinar hari ini, Bapak Ibu semua, dan semoga acara hari ini akan berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, tanpa berbasa-basi Bapak Ibu, karena agendanya memang tidak lama dan tidak panjang, dan juga agar tidak menyita waktu teman-teman semua, termasuk Bapak Ibu yang hadir di sini, kita sudah masuk di 8.31 di waktu saya. Saya akan sampaikan untuk agenda hari ini, ada dua agenda sebenarnya. Yang pertama, ada eksplorasi web Socrates sebagai sumber belajar siswa kelas 10. Lalu yang kedua ada agenda mengupas penyelesaian mata pelajaran matematika kelas 10 SMA. Nah, agenda pertama akan dibawakan oleh Bapak Erwin Sugiarto selaku Digital Content Manager, dan yang kedua dibawa oleh Bapak Wikaria Ghazali, SSI, MT. Beliau adalah dosen School of Computer Science, BINUS University. Nah, baiklah, tanpa menunggu lama, kita langsung saja menuju agenda pertama, yaitu eksplorasi web Socrates sebagai sumber belajar siswa kelas 10, yang mana akan dibawakan oleh Bapak Erwin Sugiarto selaku Digital Content Manager. Dan juga akan dibantu oleh Bapak Yusuf selaku Content Development Socrates. Waktu dan tempat kami persilahkan. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman, anak-anak semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. 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 Oke, kepada teman-teman, Bapak Ibu, bagi yang merasa jaringannya down untuk mengikuti webinar ini, bisa menonaktifkan kameranya. Enggak apa-apa. Pak Fahmi, suara saya terdengarkah? Terdengar, Pak? Masih terdengar ya? Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau nanti saya agak kurang bagus suaranya, dikasih tahu ya, nanti videonya saya matikan saja. Baik. Ini kepala sekolah kita. Bapak Ibu guru, teman-teman di sekolah SMA ya, panggilnya adik-adik ya, adik-adik aja deh, adik-adik di SMA 10. Baik, ini selama 15 menit ke depan kurang lebih mohon izin untuk sharing tentang konten Socrates sebagai sumber belajar gitu ya. Jadi mungkin pernah ada yang tahu ya, kayak rumah belajar gitu ya dari Kemdikbud. Ada juga ruang guru gitu ya, ada juga Zenius gitu ya. Itu adalah sumber belajar yang kita bisa pakai. Di situ ada banyak mata pelajaran. Ya, kita bisa belajar di sana. Nah, saat ini BINUS melalui Socrates ini, dalam umurnya BINUS yang 40 tahun ini, kita ada sumber belajar gitu ya. Nah, kita masuk sedikit. Sebelum ke sana, anak-anak, adik-adik, kemarin sudah setor ini ya, email yang digunakan untuk pendaftaran. Yuk coba yuk semuanya, yang pakai laptop buka laptopnya, yang pakai komputer buka komputernya, yang pakai handphone buka di browser ya. Semuanya buka di browser, coba masuk ke alamat ini, ketik content.socrates.id gitu ya. Tulisannya Inggris nih, content, belakangnya pakai T. Dicoba dulu ya, coba. Kita mau sama-sama masuk. Kalau sudah diketik begitu, nanti ada klik di tombol masuk ya. Ada sebelah kanan atas, ada masuk. Diklik di sana ya. Kalau sudah diklik di sana, nanti muncul seperti ini halaman baru. Nah, di halaman baru itu yang penting adalah ada pilihan Google Classroom atau Office 365. Jadi loginnya jangan yang di atas nih. Jangan yang ada kata login sama password, jangan dimasukin di situ. Tapi pilih yang di bawah. Pilih pakai Google atau Office. Kemarin itu kalau kita create, kebanyakan semuanya akunnya Google. Ada yang Microsoft sih, ada sedikit. Jadi yang Google, klik di Google, lalu kemudian masukkan username sama password Google-nya ya. Ayo dicoba dulu. Coba dulu. Ditungguin dulu deh. Ada yang masalah nggak? Kalau ada yang masalah, ada yang nggak bisa ya. Nah, Pak Fahmi boleh di-sharing di chatting link formulir kalau ada yang nggak bisa login. Baik.
Ya, adik-adik dan teman-teman semua, bagi yang tidak bisa login, berikut ada link untuk kami data agar kami proses akunnya ataupun perbaikan akunnya. Silakan menggunakan link yang ada di chat, teman-teman. Ya, makasih Pak Fahmi. Jadi yang cuman dicoba dulu ya, jangan langsung formnya diisi nggak bisa login. Seharusnya sih semuanya kalau emailnya di inputnya betul bisa login, gitu ya. Jadi ikutin di sini aja di browser content100.id, klik masuk, lalu pilih Google Classroom atau Office 365. Google Classroom, yang Google pilihnya Google, yang pakai sekolahnya pakai Office 365, pilihnya Office 365. Setelah itu biasa ya, kayak email lah, masukin username sama password. Sudah ya? Oke. Ada yang mau bilang sudah bisa masuk? Ada ya? Yang Atau sudah boleh mungkin kasih raise hand-nya atau kasih jempol aja, kasih jempol. Kasih jempol ya. Yang sudah berhasil boleh kasih jempol. Oke. Pak Yusuf bantu dilihat, banyak ya yang jempol-jempolnya sudah atau tangannya sudah ini banyak ya? 1, 2, 3, 4. Oh, sisanya masih coba-coba nih, Pak. Oke, Mas. Masih sedikit ya? Yap. Mas, sudah ada yang bisa, berarti sudah oke ya? Oke, kalau sudah dicoba dulu ya. Dicoba dulu sambil 15. ikutin kita di sini ya. Wah, ngitungnya capek juga itu kalau siswanya di sini yang login 1000. Oke, kita next dulu. Next ya, sambil dicoba login. Nah, ini adik-adik, jadi sumber belajar ini, konten Socrates sebagai Pak sumber Erwin, maaf, itu belum nongol share-nya. Belum muncul share-nya, Pak. mati ya? Iya, share screen-nya belum muncul, Pak. Oke. Padahal di sini saya tulisannya ada, saya ulang deh. Di sini sudah muncul. Sudah muncul. Ya, Ya, Pak. oke. Nah, adik-adik, jadi kita waktu membuat konten itu, kita kerjasama juga. Oke. Saya izin matikan video ya, kayaknya nge-lag nih. Jadi kita waktu membuat video ini, adik-adik kita kerjasama nih dengan beberapa institusi, dengan LIPI, tahu ya LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LAPAN, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional ya, kata-katanya seperti itu ya, Badan Informasi Geospasial, lalu ada lagi Parangtritis Geomaritim Science Park, lalu ada lagi asosiasi nih, Perkumpulan Profesi Pendidik dan Peneliti Sosiologi Indonesia, ada juga dari BINUS University, School of Computer Science, dan BINUS University dari Faculty of Humanities. Nah, yang sedang kita mau develop adalah yang dengan BMKG ya, tentang cuaca semester 2. Baik, itu gambarannya. Jadi artinya adik-adik modul yang kita buat ini yang bawain pakar-pakarnya nih, gitu ya. Itu pembedanya kita dengan yang lain, gitu ya. Oke, kemudian struktur kurikulumnya, ini semua modulnya kalau dihitung ada 34 mata pelajaran. Ini kan pendidikan agama dihitung ada 6 gitu ya. Seni budaya ada 4 gitu ya. Nah, semuanya ini adik-adik ini semuanya kita buatkan kuisnya. Jadi ada kuisnya. Tapi yang spesial itu, yang paling spesial adalah di bagian sini. Yang matematika, MIPA dan IPS yang warnanya orange itu kita buatnya ada videonya. Halo, Pak Erwin. Oke, baik teman-teman, sambil nunggu Pak Erwin. Ini teman-teman yang sudah berhasil login berapa orang? Ayo. Tadi 15 orang tuh terakhir. Saya belum, Pak. Belum bisa ya? Iya, Pak. Saya juga belum, Pak. Aku disuruh sign in walaupun udah mau coba pakai Google Classroom dengan upaya loginnya gagal. Oke. Udah. Yang gagal tadi berarti jangan lupa diisi di formnya ya. Ya. Oke, lanjut lagi Baik, sedikit. lanjut, Pak. Saya seringnya ada lagi nggak? Belum ya? Sudah, Pak. Udah ya. Baik, ini adik-adik simpelnya cepatnya saja ya di bagian siswa. Kelebihannya ini adalah siswa bisa belajar dengan daftar isi untuk berpindah subtopik, ada aplikasi online untuk membantu pemahaman materi, ada buku BSE ya dari Kemdikbud yang kita masukkan ke sana, hak ciptanya Kemdikbud.
ada latihan soal kompetensi dasar. Lalu kalau pakai aplikasi Moodle Mobile, maka bisa di-offline-kan, gitu ya. Oke, ini cepat aja, kira-kira seperti itu. Nah, adik-adik, gambaran singkatnya, kita nanti setelah bulan ini, matematika, nanti ada lagi bulan depan membahas geografi, lalu membahas biologi, sosiologi, lalu fisika atau kimia, gitu ya. Jadi masih banyak seminar-seminar lain untuk menambah pengetahuan dan aplikasi-aplikasi belajarnya. Oke, singkatnya begitu. Kemudian saya coba pindah Ya sedikit teman-teman, ke bagaimana adik-adik? Mungkin saya Oke, ini pindah ke Pak websitenya. Yusuf bisa dibantu. Nah, Halo. share screen saya apakah sudah tampil? Sudah. Sudah ya. Jadi Belum, teman-teman semua seperti tadi yang disampaikan, saya ulangi lagi. Di sini ada klik tombol masuknya, lalu langsung klik Google Classroom-nya atau Office 365. Nah, seperti ini. Nanti dia akan minta akun yang dituju ya, akun yang biasanya. Kalau Office 365 di saya karena sudah aktif, saya tinggal klik seperti ini, dia akan langsung masuk ke dashboard-nya secara otomatis. Nah, seperti itu kurang lebihnya, teman-teman. Silakan dicoba, kami akan bantu untuk proses akun yang bermasalah ataupun akun yang tidak bisa login, gitu ya. Oke. Boleh pindah ke Pak Yusuf, tampilkan video tutorial aplikasinya, boleh Pak Yusuf? Ya, Halo, ya, Pak Yusuf, boleh ditampilkan video aplikasi penggunaannya ya? ya. Ini suaranya ramai juga nih. Mungkin yang lainnya boleh di mute dulu ya, biar suara dari kitanya jelas ya, adik-adik, Bapak Ibu guru. Nah, buat teman-teman nanti kalau ingin mempelajari teknis untuk penggunaan seperti apa untuk konten Sokratesnya, teman-teman bisa nih kunjungin website ini nih. Website atau konten YouTube-nya ya. Ini saya copy linknya, nanti teman-teman jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Kapan lagi nih? Nanti Pak Wika juga minta subscribe kayaknya ya. Nah, itu sudah saya kirimkan. Nanti teman-teman bisa lihat untuk urutan penggunaan di konten Sokratesnya. Dari cara login tadi, kemudian cara masuk ke kelas SMA 10 kontennya seperti apa urutannya, kemudian sampai nanti cara pengerjaan kuisnya. Tapi di situ videonya kita gabungkan dengan cara penggunaan untuk gurunya. Jadi buat siswanya yang penting tahu cara pakai si kontennya, tahu cara ngisi kuisnya, sama cara nampilin ya masuk ke kelas SMA 10-nya. Udah hanya sebatas itu aja buat yang siswanya. Makanya di sini saya bikin di YouTube-nya ini, nanti teman-teman bisa lihat sesuai dengan kebutuhannya teman-teman aja kalau misalkan ada yang bingung. Nah, di sini mau ditampilin apa dulu nih Pak Perwin untuk videonya? Langsung ke isi konten aja. Isi. Nah, baik nih. Di sini saya belum share audio. Konten Sokrates. Pada setiap isi mata pelajaran kelas SMA 10 konten, terdapat beberapa fitur yang dapat kamu gunakan. Halo, Pak Kita Yusuf. akan bahas dari bagian yang Halo. paling atas. Yang pertama adalah forum laporan kendala konten pelajaran. Sepertinya Pak Erwin Jadi, jika kalian menemukan sebuah kendala pada video, mungkin aplikasi, bisa dilanjutkan atau Pak. kuis, Silakan Pak. kamu dapat memberitahukan kepada kami melalui forum ini. Oke. Mati Mas Yusuf? Oh ya. Caranya pun sangat mudah. Kita klik pada forum laporan kendala, kemudian klik tombol buat topik diskusi baru, ketikkan judul kendalanya, lalu pada pesan, tuliskan kendala yang kalian temukan. Jika sudah, klik tombol posting ke forum. Masukan kalian nantinya akan kami bantu jawab dan selesaikan. Selanjutnya yang kedua adalah
buku sekolah elektronik. Fitur ini untuk membantu kalian mendapatkan e-book dari pemerintah yang telah kami sediakan. Caranya, kalian cukup klik buku sekolah elektronik, kemudian pilih kompetensi dasar yang ingin dipelajari. Maka akan tampil e-book di tab baru pada browser kalian. Seperti contoh berikut. Mudah bukan? Baik, selanjutnya isi yang terdapat pada kompetensi dasar. Dalam setiap KD atau kompetensi dasar ini, terdapat beberapa fitur yang kamu dapat gunakan, seperti video belajar, video virtual app link, dan kuis. Pada video pembelajaran, di sini terdapat video pembahasan materi ajar. Pada video virtual app, di sini terdapat video cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah disediakan oleh Socrates. Pada virtual app, terdapat aplikasi virtual sebagai alat bantu praktek ajar. Dan yang terakhir, pada kuis, terdapat kumpulan latihan soal yang dapat membantu pemahaman kalian. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan mencoba video belajar. Langsung kita klik. Kemudian akan tampil seperti berikut. Sebelum kami menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada video ini, kami ingatkan, kalian harus menonton video dari awal hingga selesai. Karena di video ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan nanti di akhir video, kalian harus submit agar kalian mendapatkan nilai dan guru mengetahui kalian sudah menonton video ini hingga selesai. Dan apabila kalian telah lulus dan submit, kemudian ingin mengulang untuk menonton video pembelajaran ini kembali, kalian tidak perlu submit kembali ya. Baik, langsung saja. Sekarang kita akan bahas tools yang terdapat di media player ini. Yang pertama adalah tombol play dan pause. Fungsinya seperti biasa untuk menjalankan atau menghentikan video. Kemudian tombol yang kedua adalah tombol bookmark yang berfungsi untuk menampilkan list pembahasan pada video. Kalian dapat memilih topik mana saja yang ingin dipelajari. Tapi ingat ya, jangan sampai kuis dalam video terlewatkan agar kalian mendapatkan nilainya. Selanjutnya, kalian perhatikan pada timeline video. Terdapat titik-titik, yang artinya pada titik tersebut terdapat kuis ataupun sebuah informasi. Sumpah. Cara mengerjakan kuisnya sangatlah mudah. Mana, Cok? Kalian tinggal menjawab pertanyaannya saja. Oh iya, udah. Apabila kalian menjawab dengan benar, maka video akan melanjutkan Masuk gak? pembahasannya. Tetapi jika jawabannya salah, maka video akan mengulang ke pembahasan sebelumnya. Selanjutnya adalah tool full screen pada di bagian pojok kanan. Fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan video. Kemudian yang terakhir, perhatikan di bagian akhir timeline video. Di sana terdapat bentuk bintang yang fungsinya untuk submit video dan latihan yang telah kalian kerjakan. Caranya, klik tombol bintang, lalu pilih tombol submit answer agar guru kalian mengetahui kalian telah menonton dan menjawab latihan yang terdapat pada video. Ya, terima Mudah kasih dan menarik, Pak Yusuf. bukan? Mungkin begitu dulu, kita sambung lagi nanti di belakang Pak Yusuf. Siapa, Pak Kita Erwin? sudahi dulu, kita pindah dulu. Terima kasih Pak Yusuf, teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu Guru, adik-adik. Jadi videonya nanti bisa ditonton ya, ada di YouTube-nya. Alamat YouTube-nya nanti di-sharing di chatting, nanti bisa dilihat. Sekarang kita pindah dulu balik ke Pak Fahmi lagi, silakan Pak Fahmi. Pak Fahminya tadi ada kendala tuh Pak, karena Oke. jumlah pesertanya menumpuk, jadi ketendang-ketendang. Oh, kalau gitu kita langsung saja narasumber utama kita ya, Pak Wikaria, moga aja nggak ketendang juga ya. Pak Wika? Halo Pak Wika. Tadi Wah, ada sama ya? beberapa, ya, ada beberapa dari tim kita Pak, karena
overload nih jumlahnya, jadi tendang-tendangan nih. Oh, saya Halo, tadi selamat sekali pagi. keluar. Ya, Oh, tapi Pak Wika ada nih Pak Erwin. Ada ya? oke. Oke, kalau sudah mungkin sekarang kita sambung ke Pak Wikaria sampai 9.15 coba Pak. 9.15 atau kurang lebih. Baik, silakan Pak Wikaria, waktu dan tempat silahkan. Baik, makasih Pak Yusuf. Selamat pagi Ibu dan Bapak Guru. Dan selamat pagi pada adik-adik SMA. Halo, selamat pagi. Pagi, Pagi Pak, pagi Bu, pagi Pak. Ya, Pagi Pak, pagi. ya, pagi ini saya akan sebelum membahas masalah persamaan harga mutlak dan pertidaksamaan harga mutlak, mungkin saya menyampaikan mengapa kita harus belajar matematika. Wajib benar, Ya. matematika. Matematik itu penting dalam kehidupan, seperti kita ke pasar membeli sayur. Mulai dari SD kita belajar, kalau zaman dulu namanya mencongak, ya. Kemudian ada cakap berhitung, dan sekarang namanya matematika. Jadi kita belajar matematika itu awalnya ya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi yang lebih tinggi, di tingkat yang lebih tinggi, yaitu kalau kalau adik-adik nanti kuliah di jurusan teknik sipil, di teknik lah, fakultas teknik pada umumnya, apalagi jurusan matematik sudah pasti. Kemudian di ekonomi pun pasti ketemu limit, diferensial, integral. Itu dasar 3 itu pasti ketemu. Itu tatanannya atau urutannya, limit dulu, baru diferensial, kemudian dilanjutkan dengan integral. Nah, pentingnya matematik itu untuk mendukung, ya. Kalau di teknik sudah pasti mendukung untuk perhitungan-perhitungan konstruksi di teknik sipil contohnya, ya. Jadi belajarlah lebih banyak karena matematik itu penting sekali. Kalau di komputer mungkin tidak kelihatan pemakaian matematiknya, tetapi untuk mengasah logika kita untuk bisa membuat program yang lebih singkat waktunya, timeline-nya, ya. Maksudnya real-time-nya untuk lebih singkat waktunya. Mungkin kita bisa buat program yang panjang, tetapi waktunya bisa singkat gitu. Nah, saya sebenarnya banyak yang saya izinkan saya share di sini. Saya punya web ya dalam bentuk Geocities, mungkin bisa dipakai oleh ibu guru dan para siswa, yaitu Geocities, ya. Ini di sini saya juga membuatkan konten perkuliahan di kelas, di syuting, kemudian diupload di YouTube. Nah, ini kalau kita klik langsung ke YouTube, ya. Kalkulus 1, Applied Linear Algebra, pelajaran matrik dan vektor, ya, algebra linear. Kemudian ini ada kalkulus 2 untuk yang teknik industri, dan kalkulus 3. Ya, ini ada kesamaan, ada yang berbeda gitu, ya. Ya, ini yang sebenarnya saya ingin sharing kepada para siswa. Nanti kelas 2 pasti Anda sudah belajar limit diferensial, kelas 3 mungkin integral. Jadi belajar kalkulus yang mungkin dikenal nama kalkulus, ya. Kalau di perguruan tinggi ada kalkulus 1, kalkulus 2, dan kalkulus 3, atau kalkulus dasar, kalkulus lanjutan. Harapan saya supaya para siswa bisa banyak belajar. Di YouTube itu kumpulan matematik banyak sekali.
banyak sekali. Kalau Anda searching di YouTube akan jumpa. Coba kalau kita kalau yang di YouTube saya juga ada, kalau dibuka pasti Anda jumpa. Ini ada lihat nggak? Halo? YouTube-nya? Bisa Belum minta ya? ini ya Pak, yang like ya Pak, subscribe ya Pak. Oh ya. Baik. Kemudian halo. Nah, kita ini kelihatan YouTube-nya? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ini contohnya. Jadi ini sebenarnya ini ada campur-campur juga ya. Jadi saya setiap mengajar itu direkam, kemudian dimasukkan ke YouTube, diupload ke YouTube, kemudian linknya saya berikan ke mahasiswa gitu. Jadi mungkin adik-adik juga bisa banyak belajar juga, karena ada kesamaan, hanya kedalamannya yang berbeda, gitu. Apakah ada pertanyaan dari para siswa SMA? Halo, adik-adik. Adik-adik kan yang mau bertanya adik-adik. Silakan kalau ada adik bertanya. Enggak, Pak. Belum aja, Pak. Belum ya, mungkin bisa lanjut dulu. Belum, kalau ada mau link Geositis Pak Wikarya, saya sudah chat di inbox ya. Bisa diklik Ada. linknya. Oh, link yang Geositis Geositis, ya? tadi Pak. Iya. Oke. Geositisnya boleh saya masukkan ke, mungkin bisa stop ini di share, di tag ya. Oh, sudah ada ya? Sudah Pak, saya sudah share Pak. Oh, sudah, saya terima kasih. Baik, jadi adik-adik itu pentingnya matematik dalam kehidupan, ya. Banyak sekali sebetulnya, terutama ya dalam kehidupan itu yang sehari-hari. Kemudian kita juga kalau bekerja profesinya di bidang teknik sudah pasti. Ekonomi juga banyak menggunakan juga limit, diferensial integral, matriks dan vektor itu adalah aljabar linear sebenarnya. Baik. Kalau kita masuk ke materinya bisa, Bu? Bisa, silakan Pak. Moderator. Baik. Bu, bisa Pak, silakan. Baik, saya masuk dengan materinya. Kita masuk dengan persamaan harga mutlak ya. Kita masuk, saya menggunakan whiteboard. Share. Whiteboardnya enggak bisa. Whiteboardnya kok nggak muncul whiteboardnya ini? Ini di bagian share screen, Pak. Share screen bisa nggak Pak? Share screen, ada whiteboard. Advance. Oh, ini belum ditutup ya? Ini nggak ada si screen-nya, Pak? Ada Pak. Bisa nggak Pak? Ini boleh bantu mungkin. Biasanya kalau saya masuk yang di screen-nya ada whiteboard, itu saya nulis di sana gitu, menggunakan Wacom gitu. Izin Pak Wikarya, mungkin bisa Ya. coba dipilih yang content from second camera. Itu kayaknya buat peralatan yang diintegrate ya, kan gitu Pak. Oke. Pakai Wacom kan ya? Coba deh, bisa nggak? Klik apa ya, Pak Ega? Pas share screen, itu ada pilihan advance, itu diklik. Advance. Oh ya, ada Iya. advance. Iya, Oh, nanti iya. di paling bawah coba deh. Oh Itu iya, kayak ini. perangkat tambahan sih. Content from, ya. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Kembali ke sini. Nggak connect juga ya.
Ini yang apa? Share screen. Ini ada power lain semua ya. Ini content from kamera. Sepertinya fiturnya belum ada, Pak. Iya, Di kalau Zoom portion yang of ini. screen Ini karena zoomnya dari KM. Oke. Ya, mohon maaf, sekedar informasi untuk whiteboard-nya secara default ininya di disable. Whiteboard-nya nggak bisa ya? Whiteboard-nya bukan tidak bisa, karena biasanya digunakan untuk webinar, jadi yang punya KM itu di disable. Oh, waduh, gimana ya? Berarti gimana tuh, Mas? Tipu dulu. Ya udah, saya pakai ini coba, bisa nih. Saya gunakan MS Word aja, bentar. Di share. Oke, saya gunakan ini aja. Bisa? Ntar nggak jelas, Pak. Raju. Mungkin Saya kira biasanya saya pakai whiteboard yang langsung gitu, ada whiteboard deh. Kok nggak bisa sih? Pakai pen aja, Pak. Pen. ya. Sebentar. Ini share. Sorry ya. Aduh. Pakai apa, Pak? Pakai pen. Aplikasi pen itu kan bisa coret-coretan juga tuh, Pak. Di ini. Ya, di aplikasi Windows-nya, start. Pilih pen-nya aja, Pak. Pen. Pak Wika mau coret-coret gitu ya, Pak? Ya, mau nulis itu. Ya, boleh buka aplikasi pen, Pak. Klik start, kemudian ketik pen. P-A-I-N-T. Start. P-A-I-N-T. Buat siswa yang lainnya, mohon bersabar dulu ya. Sama mic-nya boleh di-mute dulu aja. Nggak ada pen ini. Kalau teman-teman gue ini ya, Pak. Nih. Oh ya, ini pen nih. Iya, pakai pen. Bisa sekali ya. Oke. Share screen-nya, Pak, masih di Word ini, Pak. Yang share Masih di screen Word ya? Masih di Word. Bapak pindahin dulu. Kemudian. Ini ya. Ini Pak ya. Caper woi. Dikira keren kali. Berisik. Kita masuk. Siap, udah Pak. Pertama kita masuk nih udah bisa ya. Siapa? Sudah Pak. Nulisnya harusnya kok. Aku nggak keluar pen itu nih. Itunya dikecilin tuh Pak. Thickness-nya dikecilin. Zoom-nya dikecilin. Di bagian markernya Pak. Markernya pilih pensil aja. Nah, Paul. Ini udah bisa ya. Oke. Udah, oke. Baik, kita masuk persamaan harga mutlak. Jadi harga mutlak misalnya X kurang 2 sama dengan 3. Ini adalah persamaan harga mutlak. Oh ya, pengertian dari harga mutlak mungkin sebelumnya harga mutlak dari min 2 adalah 2. Harga mutlak dari 2 adalah 2. Jadi harga mutlak dari plus minus 2 adalah 2. Pengertiannya ini sebenarnya harga mutlak itu merupakan jarak, ya, jarak dari titik min 2 ke 0 dan jarak dari 2 ke 0. Jadi jarak ke sini, jarak itu positif ya. Kalau yang jarak enggak pernah negatif. Jadi jaraknya ini panjangnya 2, ini panjangnya 2.
Jadi itu pengertian dari harga mutlak. Nah, sekarang pengertian mencari problem solvingnya. Kalau kita punya harga mutlak X min 2 sama dengan 3, tentukanlah nilai X-nya. Berapakah nilai X-nya? Nilai X-nya adalah dengan cara atau menghilangkan tanda harga mutlak dengan cara mempangkat duakan. Artinya kiri dan kanan kita pangkat duakan. Kita pangkat duakan kiri dan kanan. Dan ini ada dua cara penyelesaian. Yang pertama adalah dengan cara menyelesaikan pangkat duanya. Jadi kuadrat ini menggunakan segitiga Pascal. Pangkat 2 adalah 121, yaitu kuadrat suku utama S kuadrat. Ditambah 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali X kali min 2, min 4X. Ditambah min 2 kuadrat plus 4, sama dengan 3 kuadrat 9. Kemudian 9-nya kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga X kuadrat kurang 4X tambah 4 kurang 9 sama dengan 0. Ini kita jumlahkan. X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, ini kita faktorkan atau kita uraikan. Di mana jumlahnya? Jumlahnya adalah koefisien X, yaitu min 4. Jumlahnya. Hasil kalinya adalah ujung kali ujung. Yang depannya artinya kalau ada koefisien 1, 1 kali minima, ujung kali ujung. 1 kali minima, minima. Nah, perkalian minima adalah minima kali 1 atau 5 kali min 1. Kita lihat dari jumlahnya. Yang penentunya dari jumlahnya. Supaya dapat min 4, maka ini harus minima. Kalau pengali, ikuti aja. Jadi berarti yang benar adalah min 5 tambah 1 adalah min 4. Min 5 kali 1 min 5. Maka di sini diisi min plus 1 min 5. Atau terbalik boleh ya. Min 5 plus 1 boleh. Masing-masing 0. Ya, masing-masing 0. Jadi E plus 1 sama dengan 0. Di sini X kurang 5 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 1. Dan X sama dengan 5. Ini jawabannya. Kalau pakai himpunan penyelesaian ya, himpunan penyelesaian adalah min 1 dan 5. Ini dengan cara mengkuadratkannya. Yang ini. Nah, cara kedua. Cara kedua yaitu kita lanjutkan halaman berikutnya. Halaman berikutnya pakai ini. Kontrol N aja buat new. Kontrol N coba. Gimana kontrol? Kontrol N new dokumen baru. Dokumen baru ya. Baru. Jadi beda ini. Kontrol apa Pak? N ya? N coba. Bisa. New oke. Ini save dulu. Kemudian nanti mungkin hasil tulisan ini boleh di-share ya Pak Wika ya? Ya. Baik. Nah, selanjutnya ini kok menjadi kecil ya. Nah, cara kedua adalah cara keduanya adalah tadi X min 2 pangkat harga mutlak X min 2 sama dengan 3. X min 2 sama dengan 3. Ya, untuk menghilangkan harga mutlak sama caranya tadi dengan cara mengkuadratkan. Jadi X pangkat 2, kiri pangkat 2, kanan pangkat 2. Kemudian ini kita tidak selesaikan pangkat 2-nya seperti cara pertama tadi, tapi kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Jadi S kurang 2 kurang 3 kuadrat. S kurang 2 pangkat 2 kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. Selisih 2 kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat kan A tambah B. Ya, A kuadrat kurang B kuadrat, kita faktorkan A tambah B kali A kurang B. Jadi ini kita uraikan, kita faktorkan S kurang 2 tambah 3
mungkin kurungnya boleh siku, dikali S kurang 2 kurang 3 sama dengan 0. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B. Kemudian ini kita jumlahkan, 3 kurang 2 plus 1. Ini min 2 min 3 jadi min 5 sama dengan 0. Ini kalau jika ini sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Jika ini sama dengan 0, X sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 5. Bagaimana adik-adik bisa dipahami atau dimengerti cara menyelesaikannya? Ada dua cara. Ada yang mau bertanya, adik-adik? Enggak. Ngerti, Nah ini yang Pak. jadi cara penyelesaian persamaan ngerti, Pak. persamaan harga mutlak yaitu dengan 2 jalan ya, dengan 2 cara. Baik, kita save lagi, Ctrl N. Save. Nah berikutnya kita masuk dengan pertidaksamaan. Ya. Pertidaksamaan pertidaksamaan ya. Harga mutlak. Jadi kalau misalnya harga mutlak X kecil dari A. Nah, ini nanti hasilnya apa nih? X terletak antara negatif A dan positif A. Negatif A dan positif A. Nah, datangnya dari mana? Dengan seperti tadi juga, untuk menghilangkan tanda harga mutlak dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Jadi kita kuadratkan kiri, kanan juga kita kuadratkan. Tandanya tetap ya, tanda tidak berubah. Tanda itu berubah kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Kemudian kita pindahkan secara aljabar ke kiri, X kuadrat kurang A kuadrat kecil dari 0. A kuadrat pindah ke kiri. Kemudian ini kita faktorkan. Sisi 2 kuadrat adalah yang pertama jumlah, yang kedua adalah selisih. X kuadrat kurang A kuadrat, X tambah A kali X kurang A. Kemudian pakai garis bilangan. Tinggal 2 menit lagi. Tandanya kecil, ya, tanda kecil, ya, tanda kecil. Tanda tetap Pak ya. Rizka, maaf, tinggal 2 menit lagi, Pak. Oh, 2 menit lagi. Iya, cukup nggak ya? Oke, ya ini sebentar sedikit lagi selesai ini. Ya. Ini sama dengan 0 min A, ini sama dengan 0 plus A. Jadi ini kemudian tandanya di depan ini X plus, ini plus kali plus kali plus, dari kanan plus, min, plus, berganti tanda. Kita lihat tanda nih, tandanya apa? Tandanya adalah negatif, kecilin 0, artinya negatif. Berarti yang memenuhi daerahnya adalah daerah negatif. Nah, daerah negatif ini, ya, daerah negatif ini adalah X-nya terletak antara negatif A, positif A. Nah, kalau ini pakai sama dengan, ikutnya sama dengannya semua. Tambah sama dengannya. Nah, tapi bundarannya harus penuh ya. Dipenuhi bundarannya ini. Kalau kosong tuh artinya tidak sama dengan. Berarti ini ada sama dengan. Saya bisa tambah sedikit waktunya, Ibu moderator? Ibu itu. Gimana nih? Ini contohnya. Untuk contoh sebentar ya. Ya. Ya, ini ada satu. Ini penggunaannya. Boleh, Pak, misalnya. Iya, boleh Pak. Nah, contohnya gini. Ini kita pakai yang langsung yang ini ya. Kalau kita pakai ini juga bisa kepanjangan. Jadi kalau ini langsung, oh sorry, jadi kecil. Yaitu X min 2 terletak antara, ya, X min 2 terletak antara negatif 5, positif 5 nih. X terletak antara min A plus A. Jadi negatif 5 plus 5. Bagaimana kita bilangkan min 2? Bilangkan min 2 adalah dengan cara menambah 2.
Karena ini tambah 2, maka supaya adil semua tambah 2. Semua bagian ditambah 2. Anda lihat ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ini kan min 2 tambah 2, 0, tinggal X saja. Nah, min 5 tambah 2 adalah min 3, 5 tambah 2 adalah 7. Nah, langsung kita dapat nilai X terletak antara min 3 dan 7. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan nanti aja kali ya Pak Wika ya. Oke. Setelah ini dilanjutkan ke aplikasi untuk menunjang rumus-rumus yang disampaikan dengan Pak Wika ya. Oke. Kita lanjut ke Mas Ega. Gimana Mas Ega? Udah siap? Ya. Oke. Mbak Makasih ya Pak Ampalia. Wika ya. Lanjut ke Saya Mas Ega save ya. dulu nih Mas ya. Ega. Ya, Pak Wika, boleh di-save dulu. Saya save dulu. Di-save. Sorry. Ctrl N ya. Saya biasanya pakai whiteboard yang biasa gitu. Iya Jadi, Pak, maaf. jadi agak berbeda. Oke, ini Pak Ega yang lanjutkan ya? Iya, iya boleh. Pak Wika. Pak Wi. Boleh, baik. Oke. Mantap. Terima kasih Pak Wi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Wika. Iya. Ya, Bapak dan Ibu guru dan adik-adik sekalian, gimana sesi sharingnya tadi? Udah pada paham belum kira-kira? Lumayan, Kak. Paham, Pak. Paham, Apa aja Kak. tadi yang didapat apa aja? Lumayan, Kak. Kita udah belajar 2 hal tadi ya. Paham, Kak. Kita belajar 2 hal tadi tentang harga mutlak dan juga ketidaksamaannya ya, ketidaksamaan dari harga mutlak. Nah, tadi mudah-mudahan pada paham ya. Nah, dari sisi saya mungkin ya, saya dengan Ega ya, salam kenal juga. Jadi ingin sedikit memberikan tips and trick ke adik-adik sekalian nih, beserta Bapak dan Ibu guru juga mungkin ya. Bapak dan Ibu guru tadi ada Bapak dan Ibu guru saya lihat. Nah, tips dari saya adalah untuk adik-adik yang tadi agak sedikit lost mungkin ya, atau belum paham banget nih. Nah, mungkin bisa mencoba mempelajari lebih jelas nih menggunakan sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya ini open source kebetulan adik-adik. Nah, saya coba izin share ya. Saya izin share untuk memperlihatkan seperti apa sih aplikasinya. Sudah terlihat ya, adik-adik ya? Sudah, Kak. Belum Mas Ega. Ya, Belum. Nah, aplikasi ini namanya Microsoft Math Helper. Adik-adik ya, ini open source, bisa digunakan free, bebas oleh teman-teman. Nah, di sini semua udah mengandung semua penjelasan rumus mengenai semua algebra atau aljabar gitu ya, termasuk tadi persamaan nilai mutlak dan juga pertidaksamaannya. Nah, mungkin untuk sama mengakses di sini saya bisa coba share ya linknya, mungkin nanti teman adik-adik. sudah Pak, saya sudah share. Oke, terima kasih Mbak Lia, udah dibantu. Nah, jadi mungkin bisa langsung diakses ya ini ya Mas Alpernya sampai ke tampilan seperti ini. Oke, jadi kita akan mencoba mereview nih. Kira-kira tadi kan kita membahas ya sebuah soal ya. Tadi ada dari Pak Wikarya. Tadi itu kita udah ngebahas perhitungan dari harga mutlak dari X kurang 2 sama dengan 3 gitu ya. Nah, ternyata saya lupa nih tadi agak lost gitu ya dengan penjelasan Pak Wikarya misalkan. Saya pengen lihat tadi penjelasannya lengkapnya kayak gimana ya. Ini tinggal kita masukin aja tadi soal matematikanya. Adik-adik. Nah, pas kita udah masukin, ini diklik ya di sebelah kanannya ada tombol solve ya. Tombol solve. Di bagian mouse saya. Ini diklik saja. Nah, nanti penjelasannya akan langsung tampil di sini. Jadi ini kayak semacam Google gitu ya. Ada mulai dari step-step penjelasannya kalau diperpanjang. Nah, kita bisa lihat nih. Kayak kalkulator ya Mas Ega ya. Betul, kayak kalkulator. Jadi ada logaritma juga tuh adik-adik. Betul. Jadi di sini kita bisa mencoba mencerna ulang nih dari perhitungan harga mutlak X dikurang 2 apakah benar sama dengan 3 gitu ya. Nah, di sini dijelasin nih cara kita menjabarkannya seperti apa ya. Ada penjabaran melalui angkanya seperti ini. Juga ada penjelasan tambahan melalui bahasa Inggrisnya gitu ya. Combine, like term, and use the properties ya. Di sini adik-adik pada jago kan ya bahasa Inggrisnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham Inggrisnya, mungkin bisa di-copy ininya, hasil dari ini, lalu di-translate di Google Translate ya. Nah, nanti kita coba lihat ke sini dulu nih. Jadi ini dijabarin, di mana hasilnya dari Pak Wikarya
itu himpunan penyelesaian atau HP itu min 1,5 benar ya adik-adik ya. Nah di sini kita udah lihat nih kalau benar nih didapat min 1,5. Untuk lebih jelasnya kita lihat di bagian grafiknya. Kayak gini ya. Nah ini ada dua tampilan sebenarnya adik-adik. Ada tampilan graph both sides in 2D dan graph in 2D. Nah kalau yang Pak Wikara tadi kita menggunakan juga untuk yang biasa standar di kita ya. Dengan kita pakainya graph in 2D. Ya 2 bawah kali lurus. Nanti kita lihat nih di mana sih titiknya gitu ya. Tadi kan kita dapatnya di min 1. Ini ya. Jadi ini min 1 dan 5 ya. Ininya 5. Dia bersentuh pas di 5 nih kalau saya tunjuk di mouse saya. Seperti itu. Jadi sesuai ya tadi ya pembuktian Pak Wikara ya, kita bisa lihat nih. Jadi untuk adik-adik yang tadi lupa nih ngelos. Silakan monggo dipakai aplikasinya. Jadi ini udah diulang gitu. Nah, nanti kalau melihat step-step lebih jelas lagi ada di videonya. Jadi dia ada kayak Google banget nih, dia nampilin nih. Mas Ega, maaf bisa Ya. ke atas tadi yang grafiknya, yang grab buat in slide 2, yang grafiknya Mas Ega. Ini? Klik. Biasanya nih info aja, kalau nyari nilai fungsi, titik fungsi kan grafik ya, kadang-kadang kita nggak ngerti ya gimana sih nyari titik puncak, sumbu simetri, bisa pakai ini nih, ini ada titik puncaknya, sumbu simetri. Iya, kalau melihat titik puncaknya. Nah, info aja. Iya, jadi kalau tadi kan secara dasar sebenarnya dijelaskan Pak Wikara ya, sebenarnya harga mutlak itu adalah satu jarak gitu ya, dari satu bilangan ke bilangan itu. Bilangan itu yang tadi 0 ya, gimana ini nih 0 nih. Bilangan itu yang pas ke titik biru ini nih. Nah kalau dibuat secara model titik puncak, nah seperti ini bentuknya modelnya. Nanti jadi seperti jalanan gitu ya, ke titik 0. Ini lebih enak adik-adik, bisa ada caranya, nggak langsung isinya ya, kalkulator sains kan langsung isinya ya. Betul. Jadi ini juga melatih kita yang nggak selalu bermental hasil gitu ya, tapi bermentalnya melihat ke proses. Itu ada di prosesnya. seperti itu. Nah, kita cuma lihat nih soal yang kedua tadi ada 2 soal tadi ya. Itu kan soal pertama ini. Yang soal kedua tadi kita mencoba membuktikan pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Caranya kita bisa hapus dulu blok semua, kita hapus seperti ini. Nah, kita masukin soal yang kedua gitu ya. Jadi saya catat soalnya itu adalah harga mutlak dari X dikurang 2 apakah lebih kecil dari 5? Seperti itu ya. Nah, ini tadi kalau di Pak Wira hasilnya itu di min 3 dan 7 ya. Nah, ini kita lihat sekarang. Jadi kita klik slide-nya lagi, dan ini hasilnya benar ya. X equation dari min 3,7. X equivalent min 3 Iya, equivalent min 7. atau tidak sama dengan min 3 dan 7-nya. Nah, ini grafiknya juga. Di mana ini bersama dengan titik ini adalah min 3. Nah, dia dekat ke min 5 ya, berarti ini di min 3. Lalu ini di samping kanan adalah 7. Nah, di sini 7-nya dia. Gitu ya. Dan berarti tepat lagi ya, kemudian Pak Wikara ya, adik-adik ya. Nah, Di ini sini sama. adik-adik udah pernah pakai Math Solver ini belum? Di rumah juga. Ya, gimana adik-adik? Ada yang udah pernah pakai atau baru tahu nih? Udah ada yang pernah pakai belum? Wah, kayaknya belum nih Mas Ega pada diam nih. Kalau belum kayak berarti pas banget kayaknya. Pada Nah, diam Maria dulu ya. nih. Jadi kita dapat ilmu baru nih kayaknya hari ini. Iya, ilmu baru. Jadi bisa dimanfaatkan banget nih adik-adik ya. Apalagi buat kita yang sering lupaan, pokoknya ini bermanfaat banget deh. Kita mau catat ulang. Atas lagi Mas Ega, itu ada tentang trigonometri, kalkulus, Betul. algebra, Ini itu bisa pokoknya dicek tuh topiknya, adik-adik. kita bisa lihat. Mas Algebra, Ega, trigonometri. waktunya tinggal 1 menit lagi, mau Oh, gimana? oke. Mau game? Atau kayaknya pas nih. Kebetulan Pas, ya udah kita ke game ya. dari kita memang ini sih. Tadi kalau ada waktu lebih saya pengen ajak main game sebenarnya, cuman kayaknya udah terbatas waktu ya. Mungkin di next time kita Iya. akan bisa main game ya. Nah, untuk yang ingin melihat penjelasan lebih dari Pak Wikaranya, teman-teman bisa ke konten kita langsung ya di ini ya. Konten Sukses Edi tadi bisa ke SMA 10 konten, lalu saja di matematika ya, matematika umum. Ini bisa saya klik aja mat. Lalu pilih yang tadi SMA 10 matematika. Nah, ini semua penyebab karya sudah kita share juga di sini. Tinggal diklik aja video belajarnya. Nah, ini ada nih nilai persamaan nilai mutlak tadi. Ini ya. Maksudnya persamaan atau persamaan nilai mutlak dalam bentuk linear satu variabel. Ini kalau display semua udah lengkap. Mulai dari soal yang tadi ya, ini
Nah, ini ada kuisnya juga, pokoknya bisa teman-teman jawab deh. Lalu kita memasuki ini contoh penjelasannya. dari persamaan harga mutlak. Harga mutlak dari X kurang 5 itu sama dengan 2. Ditanya himpunan penyelesaiannya. Kali minimal. Ya, Tiga atau dijelasin. 3 kali 7. Semua udah dijelasin, nanti tinggal ditonton. Kita udah sediain buat belajar dari kita ya. Mungkin itu aja dari saya Ega. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik dan juga Bapak dan Ibu guru semua ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Amalia. Oke, adik-adik, Bapak Ibu guru, ada yang mau bertanya Boleh. tentang aplikasinya, materinya? Siapa tuh? Ada yang mau bertanya? Itu siapa ya? Mas Ega bisa tampil lihat siapa yang bertanya ya? Saya nggak bisa ngelihat nih. Saya coba buka ya kolom chatnya. Di sini siapa tadi yang raise hand? Ih, mana nih hilang resennya? Boleh nih. tadi yang mau raise hand Yang mau diangkat bertanya lagi. tadi siapa ya? Iya, jangan malu-malu. Kita di sini emang untuk saling sharing kok, tenang aja. Sharing. Mumpung ada suhunya Master Matematika nih, Ya, Pak Wikarya. Wika. Jangan-jangan lah dapetin buat adik-adik semua. Ayo tuh Pak Mas Ega, siapa ya yang raise hand Mas Ega? Ya, Ya, tadi, ayo silakan yang raise hand. tadi ada raise hand hilang lagi. Iya. Boleh silakan yang raise hand. Langsung aja, monggo jangan malu-malu. Yang mau via kolom chat ditanya juga boleh dimanfaatkan ya kolom chatnya ya. Ini tadi ada dari Michael, PF kelas 10 IPA. Dari sekolah mana? Dari Denadus. sekolah mana Mas Ega? Sekolah SMA PL, Mbak Lia. Oh, Michael ada mau bertanya apa Michael? Ya, di sini. senggol dong. Oh, ada klip ya? Woi. Oke, mungkin saya bacakan ya untuk perwakilan ya. Oke. Ini pertanyaan dari Michael dari SMA PL Penadus. Dia bertanya, kapan penggunaan aplikasinya digunakan ya, Kak? Atau sudah bisa sejak sekarang? Oke, ini sepertinya lebih ke aplikasi ya. Ya, mungkin karena ini lebih di aplikasi, saya bantu jawab ya, Michael ya. Jadi aplikasi ini bisa kita gunain ketika kita ngelihat penjelasan dari guru kita, dan dari Pak Wikarya ya. Dan kita ada sedikit loss nih, mungkin enggak fokus gitu ya. Nah, kita bisa lihat ulang step by step-nya dengan aplikasi Mathsoftware tadi. Seperti itu. Nah, itu kalau mengenai aplikasi dari alat bantu tools atau tools-nya tadi ya. Nah, mungkin kalau di sini Michael dari aplikasi di dunia nyata, mungkin Pak Wikarya boleh bantu jawab Pak Wikarya. Maaf Pak Wika, di mute. Masih di mute kayaknya Pak Wikarya. Tidak terdengar suaranya, di mute suaranya. Iya. Saya pakai contoh dengan hitungannya. Iya, boleh Pak Wika. Iya, boleh Pak Wika. Tadi ini. Baik. Misalnya kita punya satu kolam. Jadi ini ya aplikasi di dunia nyata ya, teman-teman yang bisa disimak. Ini kok tulisannya ke ini. Kok nulisnya enggak ini ya, Pak? Teknisnya ini yang pilih di brush-nya, Pak. Iya, Pak. Coba, Pak. Nah, untuk nulisnya kita pilih di itu tuh di brush. Brush itu Pak di bagian atas, tools atas. Nah, iya. Brush, ya. Bapak bisa pilih dulu itu brush yang mau dipakainya yang mana, Pak? Brush yang di kanan, sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan. Nah, itu ada banyak jenis brush-nya. No. Teks ya. Bukan, Pak. Brush. Ya, brush-nya diklik dulu. Nah, itu Pak di sebelah kanan pilih jenis brush-nya, Pak. Pensilnya itu, Pak. Nah, sebelah kanan, pojok kanan. Itu kanan lagi, Pak. Yang kanan. Bawahnya. Nah, itu jenis. Nah, itunya dipilih dulu, Pak. Jenisnya yang mau seperti apa tuh, Pak?
itunya Pak di bawah. Nah, yaitu pilih salah satunya. Oh, Ya. halus ya. Ya. Oke. Ya. Langsung ya. Baik Pak, silakan Pak. Baik. Adik-adik, misalnya kita punya satu kolam. Satu kolam, panjang P, lebar L. Nah, diketahui selisih antara panjang dan lebar, ya panjang pasti lebih panjang daripada lebar ya. Selisih ini kecil atau kurang dari 6 meter ya. Satuannya misalnya meter. Jadi selisih antara panjang dan lebar kurang dari 6 meter. Pertanyaannya, jika keliling ya, empat segi panjang kolam ini ya, berbentuk empat segi panjang, kelilingnya diketahui 32 meter. Sekarang dia tanya, tentukan batas nilai ya, ditanya batas nilai lebar. Ya. Maksudnya lebar itu terletak antara apa sampai dengan apa gitu pertanyaannya. Ya. Batas nilai lebarnya, lebar kolam. Nah, ini menggunakan pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan di mana panjang kurang lebar kecil kurang dari 6 ya. Di mana kelilingnya? Keliling itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Diketahui 32 meter. Kalau kita bagi di sederhana dibagi 2 persamaannya, ini 2 panjang bagi 2 panjang, 2 lebar bagi 2 lebar, 32 bagi 2 16. Sehingga panjangnya adalah 16 kurang lebar. Karena kita mau cari lebar, kita cari panjang dulu ya. Nah, ini hubungannya kita masukkan sini. Harga mutlak dari 16 ya, 16 kurang lebar, ini adalah panjang, dikurang lebar kecil dari 6. Maka harga mutlak dari 16 kurang min lebar jadi 2 lebar kecil dari 6. Nah, seperti ketentuan tadi, 16 kurang 2 lebar terletak antara negatif 6 dan positif 6. Tadi sudah kita buktikan ya. X terletak antara min A dan plus A. Nah, kemudian bagaimana? Nah, ini ada negatif ya. Hati-hati ini. Ini ada negatif. Bagaimana cara kita, kalau ini bisa kita sederhanakan, karena angkanya bulat semua, ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. Kita bagi 2, ini min 3. Ya, ini 8, 16 bagi 8, bagi 2 8, 2 lebar bagi 2 lebar, kecil dari 6 bagi 2 3. Nah, supaya 8-nya hilang, maka kita lakukan kurang min 8 ya. Kita jumlahkan sini semua min 8 rata ya. Supaya ini 8 hilang atau menjadi hilang masuknya menjadi 0, maka ini min 8 tambah 8 kurang lebar. Karena ini min 8, maka semuanya min 8 ya. Mendapat bagian yang sama supaya adil. Tidak bisa digedein lagi ya. Lanjutannya adalah kita selesaikan ini. Saya save dulu ya. Ctrl N. Nah, tadi kita ulang lagi ya. Tadi itu hasil terakhirnya adalah tadi di sini. Yang sebelumnya tadi min 8 tambah 8 ini supaya 0, ini min lebar. Ini adalah karena ini min 8, maka yang min 3 ini harus mendapat jatah yang sama nih. Semua min 8 ya, min 8, min 8, min 8. Adil ya, semuanya adil. Nah, ini ternyata jadi 0. Jadi ini tinggal min lebar antara min 11 dan min 5.
Nah, kalau kita kali dengan negatif, hati-hati, kita kali negatif, ini maka tanda ketidaksamaan menjadi berubah. Kecil jadi besar. Ini kali negatif dari lebar, ini kali negatif plus 5, ini kali negatif 11. Nah, ini 11 besar dari lebar, besar dari 5. Kalau kita balik, 5 kecil dari lebar, lebar kecil dari 11. Inilah artinya pertanyaan tadi, maka tentukan batas nilai lebar persegi panjang kolam tersebut. Nah, lebarnya itu terletak antara 5 meter dan 11 meter. Di mana selisih antara panjang dan lebar tadi adalah sama dengan kurang dari 6. Hasilnya lebar itu terletak antara 5 dan 11 meter. Ini contohnya deh. Adik-adik. Salah satu contoh harga mutlak, memang agak langka contoh-contoh dari ketidaksamaan harga mutlak ini dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi itu contohnya ya, adik-adik. Itu contohnya adik-adik ya. Pak Wika, makasih ya. Terima kasih, Pak Wika. Sama-sama. Nah, ini kita ada Pak satu Wika, makasih. pertanyaan lagi nih, kayaknya ditinggal Pak Wika juga. Mas Ega, Oh, udah habis Mas waktunya. Ega, sudah ini, Oh, oke. sudah serahkan ke MC saja. Oke, jadi mungkin untuk adik-adik yang pertanyaan belum terjawab, nanti bisa kita di next sharing lagi, atau bisa langsung melontarkan pertanyaan di forum kita ya, forum Di forum aja ya. itu ada pokoknya tempatnya. Nanti kita akan jawab-jawabin. Seperti itu. Adik-adik minta maaf ya, hari ini masalah teknisnya ya. Namanya online ya. Baiklah, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, apakah suara saya jelas, Bu Jelas Pak Amalia? Fahmi. Jelas. Saya kembalikan ke Pak Fahmi ya. Iya, terima kasih Bu Amalia, Pak Ega, dan Pak Wikaria Ghazali. Ya, baik, teman-teman semua, tadi sudah disampaikan pemaparan dari Pak Wikaria Ghazali, lalu terkait tentang website dari Socrates sebagai sumber belajar siswa kelas 10. Dan mudah-mudahan dengan ini, webinar ini kita bisa mendapatkan manfaat untuk siswa termasuk guru, yang mana bisa membantu semua dalam kegiatan belajar baik di rumah maupun di sekolah nantinya. Amin. Baiklah adik-adik semua, teman-teman semua, Bapak Ibu, mohon dibantu untuk mengisi evaluasi kegiatan hari ini yang sudah ada di link. Nah, silakan diisi, tinggal dipencet-pencet saja gitu ya Bapak Ibu, nggak terlalu susah ngisinya. Langsung saja karena sudah memasuki waktu 9.38, kita akhiri agenda hari ini. Apabila masih ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung ke forum, lalu ataupun bisa menghubungi rekan kami melalui Pak Samuel. Ya, baiklah Bapak Ibu semua. Pak, ya Pak Wika. Saya minta izin memberitahukan nanti videonya akan saya share melalui YouTube. Jadi mereka bisa nanti judul apanya ini adalah ini tanggal hari ini, kemudian ini PKM ini pengabdian kepada masyarakat, ini webinar yang sesuai dengan topik hari ini. Oh baik Pak, jadi, nanti akan mereka, dibantu juga sama Pak Samuel. Ya, para siswa bisa di-copy judulnya sehingga ini bisa cari di YouTube. Mungkin baiklah. Ini selesai hari ini saya kirim upload ke YouTube. Oh, ternyata Pak Wika punya channel YouTube juga ya? Punya Pak Fahmi. Wah, itu luar biasa. Baiklah teman-teman, kita bantu Pak Wika biar subscribe-nya banyak gitu ya. Jangan lupa follow ya. Baiklah, Bapak Ibu semua, teman-teman, adik-adik, kita akhiri agenda hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Salam sehat belum semua. Sempat ini ya jadi ya. Semua. Untuk jurusan matematik gitu. Boleh Pak Wika disampaikan aja. Oh boleh Pak. Ya. Ada. Ya, silakan Pak Wika. Paling 5 menit nih. Halo para siswa SMA. Ini ada di BINUS punya program ganda, double degree, 2 gelar, computer science dan matematik, computer science dan statistik. Jadi computer science itu teknik informatika, kemudian double degree dengan matematik, begitu juga computer science dengan statistik. Nah ini 2 gelar ya, S1-nya ada 2 gelar. Selesainya
paling lama itu sekitar 4,5 tahun, ya. Kita lihat dia pekerjaan-pekerjaan yang, nah ini computer science dengan matematik. Jadi kurikulumnya itu terdiri dari computer science, matematik, dan teknologi. Ya. Jadi berdiri tahun 1998, reputasinya sekarang A. Ya. Gelarnya adalah sarjana sains dan sarjana komputer. Nah, ini meliputi peminatan di bidang modeling, optimization, optimasi, machine learning. Ini yang lagi booming sekarang ya, tentang artificial intelligence, AI ya, simulation ya. Nah, ini contoh yang lain, ada deep learning ya, bisa. Kemudian ada kurikulumnya 180 SKS, jadi sekitar 4,5 sampai 5 tahun gitu ya. Computer science ini matematik dan statistik, data science, ada sekarang baru lagi. Ada yang program studi yang baru adalah data science. Data science total SKS 160 SKS ya. Kemudian ini ada kompetisinya. Ini kader kami yaitu Bapak Dr. Alexander Agung Santoso Gunawan ya. Oke. Ini apa share kalau mau di copy boleh, nanti saya sebentar saya share ke ini ya. Oke. Saya share ke cek ya deh. Makasih. Baik, terima kasih Pak Wikaria Ghazali atas waktunya. Baik teman-teman semua, mungkin karena sudah selesai agenda hari ini, baiklah langsung saja kita tutup. Kita jumpa lagi. Salam sehat selalu teman-teman. Jangan lupa 3M-nya ya. Oh, 5M sekarang ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, ya, memakai masker. Baiklah. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Silakan dipersilakan untuk lift. Terima kasih Pak. Pak Guru. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wikaria. Terima kasih Pak. 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 Sama Ibu Tai. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini ada itu kok udah tak. Badan nggak tahu segitu apa gitu. Dari mana? Mungkin siapa sih? Keluar sudah. Kan dari keluar. Ini dari mana? Ah, kata Darman.